Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Haji dan Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk kali ini aku mau membahas tentang kesalahan fatal saat ibadah umroh. Nah, untuk kesalahan ini akan membuat umroh kalian itu batal total ya. Jadi jangan sampai dilakukan. Oke, sebelum saya lanjutkan bahasanya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan fatal saat umroh ya yang sering terjadi antara lain kurangnya persiapan fisik dan mental, tidak memahami tata cara umroh dengan benar, tidak menjaga kesehatan, terlalu sibuk dengan aktivitas lain, dan tidak mengikuti panduan bimbingan, biasanya gitu ya. Selain itu, kesalahan lain termasuk tidak menjaga adab di tempat suci, tidak mengatur keuangan dengan baik, dan tidak menghargai waktu. Nah, berikut ini ya ada beberapa kesalahan fatal yang sering terjadi saat umroh. Kesalahan fatal saat umroh: kurangnya persiapan fisik dan mental ya yang pertama, atau kelelahan. Perjalanan umroh itu membutuhkan stamina yang prima. Kurang persiapan fisik dapat menyebabkan kelelahan dan mengganggu ibadah. Jadi kita itu harus persiapan dengan baik ya untuk fisik kita supaya sehat, karena ibadah umroh itu adalah ibadah fisik. Masalah kesehatan: tidak menjaga kesehatan dengan baik, seperti tidak membawa obat-obatan yang diperlukan atau tidak memperhatikan kondisi cuaca, dapat menyebabkan sakit dan mengganggu ibadah. Nah, untuk yang apalagi yang punya bawaan sakit ya harus membawa obat-obatan biar tidak sakit, jadi bisa mengganggu ibadah umroh kalian. Persiapan mental: perubahan iklim ya atau budaya dan keramahan bisa menjadi tantangan juga. Persiapan mental yang kurang dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan. Dan yang kedua, tidak memahami tata cara umroh. Yang pertama, urutan rukun ya. Tidak memahami urutan rukun umroh dengan benar, seperti tidak melakukan ihram di miqat atau tidak tawaf dan sa'i sesuai urutan, dapat menyebabkan ibadah tidak sah. Jadi untuk rukun umroh ini harus urut ya, tidak boleh tidak urut biar nanti umroh kita sah. Yang pertama, kita harus melakukan ihram terlebih dahulu, sesudah itu tawaf, dan yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima harus tertib. Nah, itu bila dibolak-balik tidak sah ya, atau mau tahallul dulu baru sa'i, tidak boleh. Jadi harus urut. Tidak memahami niat dan ihram: kurang memahami pentingnya niat dan menjaga kondisi ihram, seperti memakai wangi-wangian atau pakaian berjahit bagi laki-laki dapat membatalkan umroh. Jadi kalau kita sudah niat ihram, tidak boleh melanggar larangan ihram ya, seperti memotong rambut dan kuku, menggunakan wangi-wangian, berburu dengan hewan darat atau membunuh ya, melakukan hubungan suami istri juga tidak boleh, dan memakai pakaian berjahit ya bagi laki-laki. Dan untuk perempuan tidak boleh memakai pakaian ketat, memakai parfum, pakai sarung tangan, dan pakai cadar.
Jadi ini bila dilanggar, umroh kalian bisa batal. Oke, dan yang ketiga, tidak menjaga adab di tempat suci. Pertama, tidak menjaga adab di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi seperti berbicara terlalu keras, menyerobot antrean, atau membuang sampah sembarang dapat mengurangi pahala. Nah ini tidak membatalkan ya. Oke, dan yang selanjutnya, bersentuhan dengan lawan jenis, memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad atau menyentuh bagian Ka'bah lainnya yang menyebabkan bersentuhan dengan lawan jenis adalah hal yang tidak dianjurkan. Yang selanjutnya yaitu kesalahan fatal ya, yang mengakibatkan batal umroh, yaitu tidak tahu syarat sah umroh. Nah, untuk syarat sah umroh ini, yang pertama adalah Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka umroh kita menjadi batal ya. Misal ada orang Nasrani ya mau umroh, jadi tidak boleh, tidak sah umrohnya, harus beragama Islam dan juga harus berakal. Jadi orang yang gila tidak sah ya umrohnya. Yang selanjutnya, tidak tahu tata caranya. Nah, kalau kita tidak tahu tata cara umroh, itu bisa fatal ya saat umroh kita. Jadi kita umrohnya itu juga bisa batal. Yang pertama, tata cara berniat umroh di mikot. Jadi ini harus tahu ya tata caranya, cara berniat di mikot. Selanjutnya yaitu tidak tahu tata caranya ya. Tata cara pelaksanaan umroh apabila kita tidak berniat, yang pertama tidak sah ya untuk umrohnya. Yang kedua, membaca talbiyah. Yang ketiga, masuk ke Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf. Nah, untuk tawaf ini juga harus tahu tata caranya. Kalau tidak tahu juga tidak sah. Misalkan tawaf cuma 5 putaran, kan harusnya 7 putaran. Atau tawaf tidak wudhu. Jadi kalau kita batal wudhu, kita harus segera wudhu ya kalau untuk tawaf. Tapi untuk sa'inya ini tidak apa-apa batal wudhu. Tapi sa'i juga tidak boleh putus ya di jalan, misalnya baru 3 putaran sudah selesai, itu juga tidak boleh. Yang kelima, tahalul. Nah, tahalul ini juga harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak sah ya untuk umrohnya. Untuk yang selanjutnya yaitu terlalu kesalahan fatal ya saat umroh itu, yang selanjutnya yaitu terlalu sibuk dengan aktivitas lain, misalnya belanja dan wisata. Terlalu fokus pada belanja atau wisata sehingga melupakan tujuan utama yaitu umroh, yaitu ibadah umroh ya. Jadi itu kesalahan fatal, terlalu fokus belanja atau wisata itu juga tidak boleh ya. Boleh nanti kalau sesudah umrohnya selesai dan kita harus fokus terlebih dahulu ya di ibadahnya. Dan yang selanjutnya, tidak mengatur waktu. Tidak mengatur waktu dengan baik untuk ibadah dan aktivitas lain sehingga waktu ibadah terpotong. Jadi ibadahnya cuma sedikit, belanja, wisata, shoppingnya terlalu banyak, ibadahnya cuma sedikit. Itu kesalahan fatal ya. Tujuan kita ke sana adalah ibadah. Yang kelima, kesalahan fatal yang kelima yaitu yang selanjutnya ya, tidak mengikuti pembimbing ibadah. Nah, pentingnya bimbingan ya. Tidak mengikuti arahan pembimbing ibadah dapat menyebabkan kesalahan dalam melaksanakan umroh. Jadi saat kita melaksanakan umroh, kita harus dengar yaitu ya
untuk pembimbingnya itu kalau memberikan nasihat atau memberikan pelajaran umrohnya ya. Nah, kalau jadi harus kita tanya ya, kalau kita tidak tahu jangan sok tahu atau malu-malu bertanya. Tidak bertanya kepada pembimbing jika ada keraguan atau kebingungan dalam melaksanakan ibadah, bisa berbahaya ya ini ya. Dan yang selanjutnya, kesalahan lain, tidak membawa perlengkapan yang tepat. Tidak membawa perlengkapan yang sesuai kebutuhan seperti perlengkapan mandi, pakaian yang nyaman, atau obat-obatan pribadi. Itu bisa fatal ya nanti ya, karena kita bingung, sakit, yang sakit tidak bawa obat, akhirnya jatuh sakit, tidak melaksanakan ibadah. Tidak mengatur keuangan dengan baik juga itu kesalahan fatal ya dalam melaksanakan ibadah. Tidak mengatur keuangan dengan baik seperti terlalu boros atau tidak membawa cukup uang dapat menyebabkan masalah selama perjalanannya. Jadi kita tidak bisa fokus dengan baik ya untuk ibadahnya, kita selalu berpikiran karena kurang atau apa. Karena di sana itu ada, misalkan kita melanggar larangan ihram, kita kan harus membayar dam. Oke, dengan memahami kesalahan-kesalahan ini ya dan berusaha menghindarinya, kita diharapkan ibadah umroh dapat dilaksanakan dengan baik dan khusyuk. Oke, semoga dapat difahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.